Halo Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Senang sekali rasanya kita bisa duduk bersama hari ini dalam momen renungan kita. Kita mau ambil waktu sebentar saja ya untuk meneduhkan hati dan pikiran. Pembahasan kita hari ini berjudul Janji Penolong yang Setia. Dan percayalah, ini adalah pengingat yang mungkin tanpa kita sadari sangat kita butuhkan di tengah segala kesibukan dan pergumulan hidup kita saat ini. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita mulai dengan dasar firman Tuhan hari ini dari Yohanes 14 ayat 16. Yesus bilang begini, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Anda tahu, ini bukan sekedar informasi biasa. Ini adalah bentuk empati Yesus yang luar biasa dalam. Dia tahu persis apa yang lagi dirasakan pengikutnya saat itu, dan janji ini diberikan justru untuk menenangkan hati mereka yang sedang kalut. Bagian pertama, menghadapi masa yang berat. Coba deh, kita sejenak menempatkan diri kita memakai sepatu para murid di masa-masa itu. Yang membawa kita ke bagian kedua, godaan untuk melarikan diri. Ini adalah reaksi yang sangat-sangat manusiawi ketika kita dihadapkan pada kesulitan. Nah, ini pertanyaan reflektif untuk kita semua. Pernah nggak sih Anda merasa ingin lari saja dari masa-masa yang sulit? Mungkin banget ada dari Anda yang sedang merasakannya detik ini juga. Perasaan lelah, pengen nyerah, itu sangat valid Bapak Ibu. Anda tidak sendirian. Para murid Kristus yang luar biasa itu, mereka juga pernah loh berada di titik di mana mereka merasakan godaan yang persis sama. Mereka sadar Yesus bakal pergi, masa depan rasanya gelap gulita, dan mereka ketakutan setengah mati. Rasanya maju selangkah aja udah nggak sanggup. Tapi, puji Tuhan, ada bagian ketiga, janji penolong yang setia. Ini dia solusi ilahi dari Tuhan untuk setiap ketakutan kita. Jadi, poin krusialnya di sini adalah siapa sebenarnya penolong ini? Penolong yang dijanjikan ini bukan sekedar semacam kekuatan supranatural ala film-film ya. Bukan juga sekedar mood yang damai yang gampang datang dan pergi. Penolong ini adalah pribadi Allah itu sendiri. Betul, Dia adalah Roh Kudus yang hadir aktif menyertai kita. Dan yang paling penting, kehadirannya ini 100% bersandar pada kepastian janji Yesus, bukan pada perasaan kita yang sering naik turun gak karuan itu. Lalu, di mana saja Roh Kudus itu hadir? Jawabannya, di mana-mana. Dia ada di tempat kerja waktu Anda lagi pusing ditekan target, dia ada di rumah waktu Anda kelelahan mengurus keluarga, dia ada saat Anda merasa sangat kesepian. Dan teristimewa, dia hadir saat Anda merasa paling lemah dan gak berdaya. Roh Kudus tuh gak pernah ninggalin kita. Dia nggak cuma ada waktu kita lagi nyanyi di gereja, tapi dia mendampingi kita di setiap sudut hidup kita yang paling biasa, yang paling berantakan sekalipun, selama-lamanya. Bagian keempat, ketaatan di tengah ketakutan. Inilah momen di mana kita memilih untuk tetap mengasihi dan taat, walau rasanya takut. Mari kita melangkah lebih jauh dan melihat bagaimana ini semua terbentuk dari kacamata para murid. Awalnya mereka jelas dilanda ketakutan yang luar biasa karena merasakan kehilangan Yesus. Tapi kemudian, tepat di titik terendah itu, mereka menerima janji tentang Sang Penolong. Dan hasilnya, berbekal janji itu, mereka memilih untuk taat. Kisah para murid ini luar biasa ya, mereka tetap melangkah, tetap memberitakan Injil, walau sebenarnya mereka takut. Kenapa bisa? Karena mereka dimampukan oleh dorongan Roh Kudus. Transformasi inilah bukti nyata karya Sang Penolong. Coba kita bandingkan secara gamblang ya. Tanpa Roh Kudus, jujur aja, semua perintah Tuhan untuk mengasihi, mengampuni, bertahan, itu rasanya berat banget, bahkan mustahil. Tapi dengan Roh Kudus, ingat, Dia datang bukan cuma buat memanjakan kita dan menyingkirkan masalah kita secara instan. Tidak, Dia datang untuk memberikan kita kuasa. Kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang tadinya kita pikir, wah saya nggak bakal sanggup nih. Kita dimampukan untuk tetap setia dan taat. Peran Roh Kudus ini sangat nyata dan praktis loh sehari-hari. Dialah yang terus mengingatkan kita akan firman Tuhan waktu hati kita mulai goyah. Dialah yang dengan sangat lembut tapi tegas menegur saat kita salah arah. Dan yang paling bikin terharu, Dialah yang menopang kita, memeluk kita erat tepat di detik kita merasa ingin menyerah. Benar-benar memperlengkapi kita untuk menghadapi ketakutan sehari-hari. Bagian kelima, tempat kita menanti Tuhan. Sekarang, mari kita bawa firman ini ke dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun musim yang lagi Anda jalani sekarang, entah itu lagi menanti jawaban doa yang gak kunjung datang, menanti jalan keluar dari masalah finansial, atau mungkin menanti pemulihan dalam keluarga, ketahuilah satu hal ini, di ruang penantian itu, Anda tidak dibiarkan sendirian. Jadi saya mau mengajak Anda, mari ambil waktu sejenak, ambil kertas dan pulpen atau bukan notes di HP Anda, tuliskan satu tempat atau satu situasi spesifik di mana Anda sedang sangat menanti campur tangan Tuhan hari ini. Tuliskan dengan jujur.
Jadikan ini sebagai tindakan nyata bahwa kita menyerahkan kecemasan kita kepada Sang Penolong. Sebagai penutup dari renungan kita, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Mulai hari ini, apakah Anda mau terus hidup seolah-olah Anda sendirian menghadapi semuanya, ataukah Anda memulai bergantung sepenuhnya pada penolong yang setia itu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk janji-Mu yang begitu pasti. Terima kasih untuk Roh Kudus, penolong kami. Tolong pimpin setiap langkah kami hari ini, supaya kami terus taat dan mengasihi-Mu, di musim apapun kami berada. Amin. Terima kasih sudah bergabung, teruslah bergantung padanya, dan sampai jumpa di renungan kita selanjutnya.